Assalamualaikum semuanya, saya Fajar Putra Pratama. Selamat pagi semuanya dan selamat pagi teman-teman dan Bimel. Di sini saya berada di Museum Sejarah Jakarta yang menjadi saksi bisu atas kejamnya pemerintahan Belanda di Indonesia. Nah, mari kita masuk. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini adalah mural dari kehidupan di masa lampau antara orang Belanda dan orang pribumi di Indonesia di kota Jakarta. Nah, kita lanjut ke tempat berikutnya. Check it out. Nah teman-teman, kita ada di ruangan selanjutnya. Ini adalah penjara bawah tanah yang diciptakan oleh Belanda untuk mempenjarakan orang-orang pribumi dan para pejuang. Nah di sini seperti kita lihat ada pemberat yang dibuat dari batu untuk agar para pejuang tidak bisa kabur dari penjara ini. Dan penjara ini sangat gelap dan sesak. Saya saja sampai kepentok nih. Nah kita lanjut di ruangan selanjutnya ya teman-teman. Oke semuanya, kita berlanjut di ruang orientasi, di mana di ruang ini terdapat berbagai benda bersejarah seperti keterangan di sini yang dituliskan dalam bahasa Belanda mengenai Staanhuis atau Museum Fatahillah. Dan di sini juga terdapat timeline lini masa dari dari Museum Jakarta atau Museum Fatahillah atau Jakarta. Nah di sini ada sebutan sebelumnya adalah Kelapa dan berubah menjadi Jakarta. Nah sebelum itu banyak nama yang disematkan untuk Jakarta seperti Jakarta pada masa Kesultanan Belanda dan Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Nah kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah kita ada di ruangan selanjutnya, itu tentang Tarumanegara atau Kerajaan Sunda yang ada di masa lampau. Nah, di sini ada berbagai arca dari Ganesha, ini Durga Kali dari Tanjung Priok dan berbagai macam arca lainnya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang Tarumanegara Belief System dan sistem kepercayaan Tarumanegara. Serta ada satu candi yang pernah dibahas oleh Pak Oktav waktu itu, yaitu Candi Batujaya yang terletak di dekat Sungai Citarum. Terima kasih, kita lanjut. Nah, sekarang kita masih ada di sektor Tarumanegara. Nah, di sini ada penjelasan tentang wilayah kerajaan Tarumanegara. Nah, seperti kita lihat, bisa dilihat mapnya di sebelah sana. Ada satu capital city atau ibu kota yang bernama Sundapura. Nah, di sini ada waktu itu kita pernah dibahas oleh Pak Oktav, yaitu Tugu, Prestasi Tugu. Nah, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Kita berada di ruangan masak bercocok tanam dan perunggu atau zaman Bronze Age period. Nah, di sini kita bisa lihat manusia di zaman bronze dan zaman besi. Mereka menggunakan berbagai macam alat di sini seperti alat pemotong dan alat lain-lain. Dan di sini juga ada alat untuk seperti geraji dan gerigi batu untuk memotong atau membantu mereka dalam bercocok tanam. Nah, di sana ada alat cara membuatnya, yaitu dengan dibenturkan antara satu batu dan batu lainnya sehingga menimbulkan sisi tajam untuk membantu manusia seperti memotong daging dan memotong hal-hal lainnya. Nah, kita lanjut di ruangan berikutnya. Nah, kita berada di ruangan selanjutnya, yaitu
dari bumi ke Jabodetabek, dan ada seperti rangka manusia dari situs Batu Jaya Karawang, Jawa Barat, seperti yang bisa dilihat di sini. Kita lanjut ke ruang selanjutnya. Nah, kita masuk di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan tentang penjelasan Omelanden. Omelanden adalah sebuah wilayah yang lebih di luar tembok kota Batavia, yang lebih luas dari kota Jakarta sekarang, atau yang bisa disebut Detabek atau Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang Jakarta yang adalah sebuah kampung besar. Nah, di sini juga ada berbagai macam peninggalan barang-barang. Nah, kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah, kita berada di balkon lantai 2 Museum Fathahillah. Nah, ini seperti kita lihat ada jendela yang untuk para orang Belanda menyaksikan kegiatan eksekusi yang dilakukan di bawah. Selesai sudah, kita mengeksplor dan menjelajahi Museum Fathahillah. Terima kasih teman-teman dan Bu Imelda selaku guru bahasa Indonesia, dan selamat berjumpa di kegiatan selanjutnya.